terdapat di dalam Filipi pasal 2. Sampai ayat yang keempat saja. Filipi pasal 2. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat. Dalam Kristus itu Bapak Ibu ada nasihat. Ada penghiburan kasih. Ada persekutuan roh. Ada kasih mesra dan belas kasihan. Nah ini dalam Kristus itu ada. Orang-orang akan seperti begini. Kalau dia di dalam Kristus. Akan seperti apa dia ini? Ada nasihat-nasihat, ada penghiburan, ada persekutuan roh, ada belas kasihan, ada doa-doa. Ini orang di dalam Kristus akan seperti itulah. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Demikian pembacaan firman Tuhan. Judul firman Tuhan kita minggu yang ketiga ini adalah tantangan membangun keluarga Kristen di tengah dunia. Tantangan membangun keluarga Kristen di tengah dunia. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, pada abad pertama berdirinya gereja, itu keluarga-keluarga percaya, keluarga Kristen mengalami masa yang sangat sulit sekali. Tantangan mengiringi Tuhan Yesus pada waktu itu jauh lebih sulit daripada orang percaya zaman sekarang ini. Pada zaman itu tantangan terberat datangnya dari pemerintah yang dipimpin oleh Kaisar Nero, yaitu kaisar yang sangat kejam, yang membunuh banyak orang percaya, rasul-rasul. Bahkan Stefanus, Yakobus pada waktu itu dibunuh menjadi martir pada zaman itu. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, meskipun keluarga-keluarga Kristen pada waktu itu sangat menderita, orang-orang percaya sangat sulit dan menderita oleh Nero, namun tidak sedikit pun orang-orang percaya pada waktu itu menyesal mengiringi Tuhan Yesus. Mereka walau susah, walau menderita, tapi mereka tetap setia akan Tuhan walaupun mati itu sudah ada di depan mereka, hukuman ada di depan mereka. Nero itu tercatat sebagai manusia yang paling kejam di muka bumi pada waktu itu. Bayangkan Bapak Ibu, ia membunuh 2 istrinya. Bahkan ibu kandungnya, Agripina, ia yang mengantarkannya menuju tahta kepemimpinan, ia bunuh Bapak Ibu. Betapa kejamnya. Ia juga tak kala ia membangun satu tempat, ia perlu lahan. Lahan ini akan dibangun apa untuknya? Ia betul-betul tega-teganya ia membakar tempat itu, menyulutkan dengan api, ia perintahkan kepada orang lain. Lalu kemudian ia membuat isu berita hoak bahwa yang membakar itu adalah orang-orang Kristen. Karena itu tangkap mereka, keluarga-keluarganya dibunuh dan dimakan oleh serigala. Betapa jahatnya Nero ini. Akan tetapi Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi dengan akhir hidupnya? Walaupun ia berkuasa amat sangat pada waktu itu dengan kekuasaannya, pemerintahnya, akhirnya ia pun pada akhir hidupnya ia bunuh diri juga. Ia mati dibunuh oleh pengawalnya, dan ia sendiri meminta karena ia
sudah kecewa, putus asa dalam hidupnya. Ia meminta pengawalnya untuk mengambil pedang, menusukkan ke lehernya, dan matilah dia. Bapak Ibu kasih Tuhan, itulah tanda tidak ada yang abadi di muka bumi ini. Walaupun kita sehebat-hebatnya, sekuat-kuatnya, setenar-tenarnya, ingatlah tidak ada yang abadi. Suatu kelak nanti kita juga, kalau Nero ini hukum tabur tuai berlaku kepadanya. Kalau hari ini kita menyebar angin, suatu saat nanti kita akan menuai badai dari Tuhan. Nah, karena itu hukum ini bisa saja berlaku. Karena itu dalam hidup kita, perhatikan baik-baik bagaimana kita menjadi orang Kristen percaya kepada Tuhan. Betul-betul saya dipanggil sebagai keluarga, sebagai orang percaya. Saya seorang suami dipanggil menjadi kepala keluarga Kristen. Saya seorang istri dipanggil menjadi ibu-ibu Kristen. Saya anak-anak Kristen dipanggil menjadi pemuda-pemudi Kristen. Kita dipanggil untuk semua ini. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah hidup kita di muka bumi ini. Kesetiaan keluarga-keluarga Kristen pada waktu itu, zaman pemerintahan Nero dan zaman pemberitaan Injil oleh rasul-rasul, terus berkembang sampai ke ujung bumi. Jiwa-jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Hari ini keselamatan terjadi atas kita. Itu karena buah pengorbanan iman mereka dulu, Bapak Ibu. Mereka yang percaya Yesus Kristus setia sampai akhir. Kita sekarang menerima Yesus Kristus, percaya kepadanya. Itu berkat mereka. Saat ini tantangan kita tidak sama lagi dengan Yakobus, tidak sama lagi dengan Stefanus, rasul-rasul yang lain. Akan tetapi tantangan dalam keluarga kita hari ini adalah kita sendiri. Tantangan dalam keluarga kita adalah diri kita sendiri hari ini. Itulah tantangan besarnya. Mari kita perhatikan apa yang menjadi tantangan untuk membangun keluarga Kristen di tengah dunia ini. Tantangan yang pertama adalah gagalnya kita mengintegrasikan nilai-nilai iman dalam keluarga. Ayat 1, ayat 2 yang kita baca tadi bukan? Jadi gagalnya mengintegrasikan nilai-nilai iman dalam keluarga itu. Apa di situ nilai-nilai? Di situ jelas ada nasihat, ada penghiburan, persekutuan, sehati, sepikir. Ini adalah buah-buah dari iman orang percaya. Buah-buah keluarga Kristen yang beriman. Maka di dalam hidupnya nilai-nilai itu tertanam. Tetapi kita sebagai keluarga Kristen gagal mengintegrasikannya, gagal menghubungkan antara iman dengan apa yang kita hidupi di dunia sekarang. Kenapa? Karena semua kita hari ini pada sibuk. Sibuk dengan kerja, sibuk dengan karir, sibuk dengan hobi, kesenangan, menyiapkan persiapan masa depan. Sibuk main HP. Itulah kesibukan kita yang luar biasa hari ini. Bapak Ibu, bukan tidak boleh sibuk bekerja, sibuk dalam karir, sibuk dengan persiapan kita masa depan untuk anak dan segala macam. Itu harus dan sangat perlu. Tapi suami sudah sangat sibuk kerja, itu benar. Lalu istri tambah sibuk lagi, itu bagaimana gitu? Dalam soal inilah keluarga-keluarga Kristen harus betul-betul berhikmat bijaksana. Bagaimana kita menyiasati keadaan seperti ini? Jadi akibatnya apa? Anak-anak hanya dipercayakan kepada pembantu di rumah. Pembantu apa yang terjadi? Sibuk main HP lagi. Jadi apa kita keluarga sekarang kan? Kita percayakan kepada pembantu, tetapi ternyata pembantu itu sibuk main HP. Kepalanya benjol, telinganya sobek, bibirnya, giginya hilang. Satu, kemana? Dia ternyata pembantu itu sibuk main HP. Jadi kita, ya gagalnya kita ini, antara sibuk kerja, gagal dalam kita menghubungkan keyakinan kita di gereja ini. Kepercayaan kita yang kita sudah bina, firman Tuhan yang kita dengar, kita gagal bagaimana kita menghubungkannya.
Ini tugas berat, ini tantangan kita hari ini. Disinilah diperlukan seorang bapak, seorang ibu Kristen yang benar-benar dapat menyambung antara iman, antara takut akan Tuhan dengan kerja dan kesibukan. Dibutuhkan seorang bapak, seorang ibu. Tidak cukup hanya seorang ibu, seorang bapak menyiapkan segala fasilitas uang untuk anak-anaknya. Tidak cukup. Dia diperlukan seorang iman yang dapat berintegrasikan kepada anak-anak sekarang. Luar biasa Bapak Ibu. Apa yang kurang dari anak-anak hari ini? Anak-anak generasi Z ini betul-betul anak-anak yang sangat pintar dan cerdas. Kita tidak susah-susah, tidak seperti zaman dulu. Kalau sekarang di gereja kita yang tampil anak-anak muda, Bapak Ibu, apa maksudnya? Kita mau mengintegrasikan antara iman orang-orang tua dulu kepada iman anak-anak ini. Mereka tampil. Kita yang tua ini harus nyadar diri bahwa saya sudah tua. Saya sudah 50 tahun. Saya sadar diri bahwa generasi akan beralih. Jangan khawatir, jangan takut bahwa saya akan diambil kedudukan saya. Saya akan lepaskan itu kepada pundak generasi. Tapi integrasikan iman kepada mereka, hubungkan iman. Bukan mereka memiliki kecerdasan, kepintaran, tak perlu kita ajar. Bapak Ibu, jemaat kita, anak-anak di sini luar biasa, banyak yang pintar juga Bapak Ibu. Ada yang kuliah ke luar negeri, ada yang kuliah ke Cina, di Australia. Kita punya pemuda di sini, anaknya Pak Amul itu dia kuliah sampai ke Cina sana, kedokteran Bapak Ibu. Dia biasa menguasai 3 bahasa. Dari mana dia belajar? Karena memang zaman sekarang enggak duduk di bangku kursus pun ia buka HP, saking dia mampu menalar, ia cukup belajar pakai HP ini. Dia bisa menguasai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin Bapak Ibu. Sekarang dia kuliah di Cina sana, kuliah kedokteran. Satu-satunya dari Kalbar ini Bapak Ibu. Ada yang kuliah di Australia. Saya pikir betapa hebatnya kita, anak-anak muda. Carilah orang-orang yang bisa menginspirasi anak-anak muda hari ini. Dan kalau itu menginspirasi bagi anak muda, apa salahnya kita belajar dan berteman dengan dia? Bukan. Bila perlu yang kita cari gumuli sekarang, adakah anak-anak muda kita hari ini yang kuliahnya di ITB? UGM udah mulai banyak kan, tapi ITB hanya Pak Tusep dulu pada lulus itu Pak ya. Nah ini Pak Nahum juga apa tuh Pak? Itu orang-orang arsitek. Memang Ken Lee ini dia berdoa, dia cari browsing ITB. Saya Pak, saya mau jadi arsitektur, tapi mau di ITB. Dia tanya guru, enggak ada SMK di sini yang ke ITB katanya. Wih kecil hatinya. Kalau begitu bagaimana saya Pak? Nah Bapak saya bilang, kau berdoa saja, tumpang tangan kalau Tuhan kehendaki. Nah ada yang mustahil, mujizat bisa terjadi. Saya bilang, saya mau warga gereja, anak-anak muda, ada. Setelah kau ITB, kau pergi sekolah ke Makassar, jadi hamba Tuhan. Saya bilang, wah itu saya bilang, kau gunakan kepintaranmu untuk melayani Tuhan. Bahkan kalau ada yang dokter, ambil S2 teologi, betapa hebatnya dia kelak nanti. Bagaimana doanya kalau tidak dijawab tentang kesembuhan, lalu dokter bisa menjawab dengan obat, betapa hebatnya dia. Nah ini harus Bapak Ibu diintegrasikan gitu. Iman, nilai-nilai itu diintegrasikan. Disinilah diperlukan keluarga-keluarga. Baik seorang bapak, seorang ibu, seorang anak-anak yang bekerja, keluarga-keluarga muda. Disinilah diperlukan betul-betul seorang yang dapat mengintegrasikan itu. Antara kesibukannya, kerjanya, dan imannya kepada Tuhan. Takutnya kepada Tuhan. Yang harus disambungkan kepada anak-anak. Dibutuhkan pengorbanan, dibutuhkan bayar harga untuk semuanya itu. Di dalam dunia yang sedang kita hadapi ini. Jadi, yang pertama tadi adalah gagalnya kita mengintegrasikan nilai-nilai iman dalam keluarga itu. Sekarang, apa nilai-nilai berdasarkan ayat kita baca itu yang harus ada dalam keluarga ini? Nilai-nilai di dalam Kristus yang ada itu apa? Yang pertama itu nasihat yang baik,
Inilah nilainya kan. Nasihat yang baik, kata-kata nasihat sangat diperlukan untuk anak-anak kita hari ini, bukan? Kata-kata yang baik sejak kecil, bukan hanya pada waktu masa mudanya saja, tapi pada waktu kecil ini, kata-kata nasihat, menasihati, tidak putus-putusnya, membimbing, menuntun. Lalu kita mempraktikkan sebagai orang tua. Orang tua menjadikan contoh bagi anak-anaknya. Sebagai hamba Tuhan Bapak Ibu, saya dengan istri berusaha betul-betul untuk menjadi contoh bagi anak-anak, ketiga anak kami. Bagaimana segala harga yang harus dibayar untuk mengajak mereka berdoa, menuntun mereka takut akan Tuhan, mendoakan mereka beri hati takut akan Tuhan. Walau hidup kita seperti ini menjadi pelayan Yesus Kristus, tapi kami berusaha bagaimana mengajak anak-anak, dan semoga saja benih-benih sejak kecil ini ditanamkan kepada mereka sampai mereka tua dan dewasa nanti. Mereka akan mengingatnya selalu, sehingga pada waktu tua dan dewasa ada seorang bapak menasihati anaknya, ia tidak kaget lagi, karena sejak kecil ada bapak yang selalu menasihati anaknya dan memberi kasih sayang kepadanya, bukan dengan materi dan uang saja. Waktu dia tua, waktu dia dewasa ingin mencari baik pasangan hidupnya, dinasihati dia sudah paham, bapak saya memang suka menasihati saya. Tapi kalau sudah tua dinasihati, kok tumben pak, kok tumben bu, mak, dulu nak pernah perhatikan saya, bukan? Sibuknya minta ampun. Sekarang saya sudah dewasa, mau nasihati apa lagi? Sudah terlambat, saya bisa memilih. Bapak Ibu, kenapa? Karena kita sudah terlambat. Lupa bahwa hidup ini tidak selama-lamanya. Lupa bahwa segala yang kita miliki tidak ada yang abadi. Bisa saja beralih ke tempat orang lain. Segala kedudukan kita, segala kekayaan kita tidak abadi, nanti beralih kepada orang lain yang menggantikannya. Ada generasi muda yang siap, saya harus menghormati karena dia akan menggantikan. Makanya kita di sini Bapak Ibu di Manuel ini, mengapa anak-anak muda semua terlibat? Karena generasi sekarang tidak ada lain, ada generasi Z yang luar biasa. Kepintaran mereka melebihi daripada kepintaran kita pada zamannya. Mereka cepat sekali, mereka bisa kuliah ke Cina, ke Australia, tanpa kursus di gedung-gedung, mereka hanya melalui HP saja. Betapa hebatnya mereka ini, pintar sekali. Kan kita jemaat di sini, puji Tuhan Bapak Ibu, ada yang kuliah di Australia, ada yang kuliah di Cina Bapak Ibu. Klaren ini dia kuliah di Cina sekarang kedokterannya. Anaknya Pak Mul itu, dari mana dia belajar? Bukankah hebatnya? Dia menguasai 3 bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Kaget, dari mana dia belajar? Itu dari HP ini. Artinya generasi Z ini betul-betul generasi yang sangat hebat. Dan mereka lah yang nantinya menggantikan kita. Bapak Ibu jangan kaget kalau ada anak-anak muda yang tampil nantinya. Kita ini sudah harus memahami bahwa mereka lah generasi yang akan menggantikan kita. Maka sejak kecil kita persiapkan untuk takut dengan Tuhan bagaimana. Kalau mereka sudah bisa menentukan pilihannya usia 30 tahun misalnya, 28 tahun, 31 tahun. Lalu kita ingin menasihatinya setiap hari. Dia sudah nak mau dengar lagi. Tumben kok nasihati saya. Mengapa waktu saya kecil dulu tak perhatikan saya? Mengapa tidak membimbing saya? Mengapa tidak pernah berdoa dengan saya setiap malam waktu saya mau tidur seorang diri? Adakah seorang ibu datang ke kamar kemudian, nak kita tidur, mama mau berdoa untukmu, kita kumpul sama-sama. Adakah kita pernah menanamkan nilai-nilai itu? Bagi kami mungkin bapak-bapak yang sudah tua, kalau saya generasi menengah ini, anak sudah cukup lah itu. Tapi
yang generasi muda, keluarga-keluarga yang muda ini, masih ada harapan untuk menuntun anak-anak. Belum mereka tamat SMA, masih bisa. Selagi masih usia TK, SD, SMP, SMA, masih ada harapan untuk menuntun mereka. Bayarlah harga untuk mengajak mereka berdoa. Berilah tugas membaca Alkitab sebelum mereka belajar yang lain. Dan tangguhkan HP, berilah jadwal, konsistenlah segala jadwal-jadwal untuk mereka membaca dan berdoa. Jam berapa mereka harus berdoa, meskipun mereka kadang-kadang mereka lakukan, kadang-kadang tidak, tetapi nilai-nilai itu sudah kita tanamkan. Jadi itu nasihat yang baik, kata-kata nasihat sejak kecil, bukan pada masa dewasanya saja kita nasihati. Mengajar akan sulit sekali, karena waktu kita kecil ia jarang sekali mendengar nasihat yang baik dari kita, karena bapaknya sibuk, mamanya sibuk. Akhirnya anak-anak kehilangan percaya kepada orang tuanya. Memang kita di kota Sintang ini, kita juga harus berlomba-lomba bagaimana mencari kehidupan kita. Tetapi kita harus sadar betul hari ini bagaimana nilai-nilai di dalam Kristus itu harus ada, adalah nasihat yang baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita masih ada harapan, masih punya kesempatan untuk memberi nasihat kepada mereka. Tetapi walaupun sepertinya sudah terlambat, tapi sabarlah, kalau itu harus kita pikul. Karena apa yang saya lakukan pada waktu mereka masih kecil dulu, mereka tidak saya bimbing dengan benar. Seorang bapak, seorang ibu, kita jadi bapak, kita jadi ibu, bapak ibu, janganlah terlalu egois, jangan terlalu percaya diri, karena hidup kita tidak abadi. Nah, ada yang kita kuat sampai tua kita. Sebenarnya kita enggak juga sibuk-sibuk amat gitu untuk di Sintang ini. Tetapi mengapa kita keluarga-keluarga sulit untuk mengajak keluarga untuk bersekutu bersama-sama berdoa? Mengapa? Bagi yang sudah, Bapak Ibu tentu banyak di jemaat di sini melakukannya, saya percaya betul itu. Karena di dalam grup kita setiap malam ada pokok-pokok doa, pasti banyak Bapak Ibu melakukannya. Tetapi bagi yang belum, keluarga-keluarga yang belum, mari kita memikirkan kembali dan melaksanakannya kembali, supaya kita lebih baik kita mau mulai hari ini daripada terlambat di masa yang akan datang. Ada persekutuan. Kalau sejak kecil kita sudah mengajak mereka bersekutu, berdoa, maka pada masa tua, masa mudanya nanti dia akan selalu ingat kemanapun dia pergi. Persekutuan, roh yang sama. Bapak, ibu, anak-anak harus memiliki roh yang sama, Roh Kudus yang sama menuntun kita berdoa bersama-sama. Itu lebih baik. Tapi kan dalam satu keluarga, yang satu berdoanya mau bagaimana, yang satu berdoanya bagaimana, wah ini tidak akan sama dan sangat sulit ke depannya. Makanya belum terlambat pemuda-pemudi, pikir baik-baik. Jangan menikah dengan orang yang beda keyakinan. Carilah orang-orang percaya di dalam gereja. Dan kalau tidak menemukan, datanglah kepada hamba Tuhan yang dipercaya atau gembala. Pak, saya tidak malu, saya tidak ragu, saya akan datang kepada Bapak. Kira-kira siapa orang yang bisa cocok dengan saya? Saya membuka diri. Dunia sekarang di TV, coba itu, apa itu acara di Indosiar dulu tuh apa namanya? Yang cari jodoh-jodoh itu apa? Take me out ya. Nah, itu kan udah terbuka botol, bukan? Masa kita di gereja tidak boleh kita mencari ada seorang figur, seorang hamba Tuhan yang dapat menuntun, Pak? Kira-kira siapa? Kita bisa menuntunnya, mendoakan, baik Tuhan,
Sekarang aku katakan bibir mulutku ini untuk seorang anak muda ini. Dia akan mencari teman hidupnya. Tapi saya tidak tahu kenapa kita punya budaya. Apakah budaya kita orang Dayak ini malu atau apapun namanya. Tapi kalau itu kebenaran, mengapa hendak dilakukan? Maka datanglah kepada hamba Tuhan yang bisa mendoakan. Berikan bibir mulutnya untuk Tuhan Allah di surga. Karena Engkau berkata, Engkau yang menghendaki kami supaya mempunyai pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Sekarang ku katakan kepadanya, berilah pasangan hidup. Dalam waktu 1 tahun ini dia mendapatkannya. Dalam nama Tuhan Yesus yang memiliki segala-galanya, berkuasa di bumi di surga, aku berikan penyataanku, kata-kataku, doakan ini untuknya. Terjadilah. Amin. Kan? Ini Bapak Ibu. Jadi nilai inilah persekutuan roh di dalam hidup kita. Bapak Ibu, keluarga-keluarga yang baik dan yang kuat akan berdampak pada gereja yang sehat dan kuat pula di masa akan datang. Mari kita belajar bersama-sama. Kita berada dimanapun, pikirkanlah kalau saya bicara hari ini, dampaknya 3 minggu yang akan datang. Pikirkanlah itu baik-baik. Kalau Bapak Ibu sedang mengguncingkan orang misalnya, pikirkanlah kalau dia nanti tahu bagaimana saya dengan dia. Kalau ibu-ibu suka mengguncingkan ibu-ibu yang lain, ibu-ibu muda ini ya, suka menggunjingkan yang lain persekutuan, pikirkanlah 1 minggu akan datang kalau dia tahu bagaimana dia dengan saya. Kita ini kadang nak nyadar diri ya Pak Ibu. Kita Kristen betul-betul Kristen lah yang betul-betul jadi garam, jadi terang. Walaupun saya harus berjuang. Mengapa? Karena suatu kelak nanti semua saya akan pertanggungjawabkannya di Yerusalem baru. Sanalah tempat tinggalku yang baru. Yerusalem tempat tinggal bersama dengan Bapa. Persiapkanlah jalan hidup kita Bapak Ibu. Berat, pergumulan, tapi yakinlah Tuhan akan beserta kita. Kita berdiri, kita nyanyi, oh Yerusalem, kota yang mulia, sanalah nanti aku akan berjumpa dengan Tuhan. Lagu ini lagu-lagu orang tua dulu, tapi mungkin anak-anak muda agak asing mendengarnya, generasi Z, tapi kita nyanyikan. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhan, tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk surga. Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala kita. Mari kita persiapkan diri kita untuk kehidupan kita, supaya kita kelak nanti masuk Yerusalem baru itu bersama dengan Bapa yang selama ini kita nantikan, kita puja Dia, kita datang kepadanya, kita korbankan hidup kita sedapat-dapatnya untuk Dia. Kita bersama dengan Tuhan. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk surga. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk surga. Bawa saya,
bawa saya masuk surga. Bapa di surga,